55 menit masih banyak waktu ya. Kurang lebih 40 atau 50 menit lagi ya. Dan sambil Anda tetap melaksanakan aktivitas ya, dan jangan lupa ya, ketika waktu adzan atau sebelum ya, mungkin lebih baiknya lagi sebelum adzan berkumandang ya, sudah bersiap-siap ya, barakallahu fikum. Ya, dan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, dan juga untuk acara kita selanjutnya, insya Allah kita akan sama-sama mengikuti juga kelanjutan dari kajian sirah ya, Mukhtasar Sirah Rasul bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Ya, dan ini juga untuk Anda yang baru saja mengikuti ya kajian ini ya, jangan sampai terlewatkan ya, karena alhamdulillah ya, untuk kajian Mukhtasar Sirah Rasul ini baru saja dimulai ya, masih bab muqaddimah ya, jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya untuk kajiannya. Dan yang akan kita dengarkan ya masih bab muqaddimah ya dari Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Ya, namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikuti acara selanjutnya dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا
كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. رواه البخاري ومسلم. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, mendoakan orang bersin yang memuji Allah, menepati sumpah, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarluaskan salam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. فَإِذَا رَأَى مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَجَافِيًا عَنْهُ. Kalau sudah begini keadaannya, maka ketika melihat ada orang yang biasa-biasa saja, tajafian anhu, tajafian yakni kering, tidak ada sambutan, enggak ada penghormatan, enggak ada ucapan-ucapan gelar-gelar ketinggian, memanggilnya biasa saja.
atau kurangnya ketundukan kepadanya, tudhammir lidzalik, sungguh dia akan jengkel. Wa wajada fi batinihi, dan dia marah dalam hatinya, kurang ngajar orang ini. Ikhwan fillah, azakumullah, biasa sajalah. Semulia-mulianya engkau tetap makhluk, tetap hamba Allah, tetap milik Allah, tetap manusia yang tidak memiliki kekuasaan apapun, tetap manusia tidak memiliki penciptaan, tidak memiliki berbagai macam apa yang dimiliki oleh Allah. Sudahlah, kamu manusia yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Asalnya bisa jadi dia belum sombong, tapi ketika orang-orang itu mengangkatnya, giliran ada orang yang memanggil dengan namanya saja, ya fulan, mengajar. Saya dipanggil namanya saja, kurang ajar orang ini. Siapa dia? Dia nggak kenal saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih banyak kemungkinan yang menyebabkan mereka memanggil namamu. Mungkin belum tahu keadaanmu sekarang sebagai syekh, sebagai ustadz, belum tahu, taunya dulu ketika kamu masih kecil temannya dia. Maka ketika kamu sudah besar ketemu, ya fulan, apa kabarnya? Kamu nggak menjawab, langsung buang muka, kurang ajar, manggil saya namanya saja. Dia nggak kenal saya, kalau saya itu sudah ustadz besar, syekh kabir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu juga godaan syaitan. Wa hadza syarrun min arbabil kaba'iril musirrina 'alaiha. Dan kesombongan yang seperti ini sungguh merupakan perkara yang lebih besar, lebih jahat, lebih jelek daripada dosa-dosa besar yang orangnya melakukannya secara israr. Al-musirrina 'alaiha, orang yang terus-menerus dalam dosa besar, dengan orang yang tadi ini yang dianggap pasak bumi, bangga, dikatakan dengan tawasul kepadanya, bangga, dikatakan kalau dia ini adalah orang yang kalau kita minta kepada Allah dengan namanya maka dia akan dikabulkan, bangga. Itu dosanya lebih daripada orang yang minum khamr, lebih daripada zina, yang israr, yang terus menerus. Wahum aqrabus salamata minhu. Bahkan ahli maksiat tadi, orang-orang ahli maksiat tadi lebih mungkin untuk bisa taubat, lebih mungkin untuk bisa selamat daripada orang ini. Orang ini yang sudah kadung dia merasa besar, merasa ujub binafsihi, merasa dirinya sebagai orang yang super, lebih daripada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini sungguh lebih mengerikan. Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, berhati-hatilah wahai orang muslim, jangan mencoba memahami Al-Quran menyendiri tanpa As-Sunnah, karena sungguh engkau tidak akan bisa walaupun engkau dalam ilmu bahasa seolah si baweh di zamanmu. Dinukil dari kitab Sifatus Shalah jilid ketiga halaman 938. Bismillah, Afan Ustadz izin bertanya, apakah benar jika kita kesulitan untuk menghafalkan Al-Quran, itu artinya Allah ingin mengampuni dosa-dosa yang kecil kita? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu kaitannya dengan masalah mengampuni dosa-dosa kecil. Tetapi ada beberapa hadis yang menyebutkan pahala yang lebih besar bagi orang yang membaca Quran terbata-bata. Yata'ata itu terbata-bata. Artinya dia susah membaca Quran, terbata-bata membaca Quran, berat membaca Quran, tapi dia paksakan. Maka memiliki pahala yang lebih. Karena kesungguh-sungguhan dia melawan ketidakmampuannya, dia tetap membaca Al-Quran. Sehingga keutamaan tersebut akan menjadikan pahala yang lebih buat dia. Wallahu ta'ala alam, barangkali demikian juga akan bisa menyebabkan terhapusnya dosa-dosa dia, karena dia memiliki kesungguh-sungguhan membaca Al-Quran walaupun bagi dia susah, bagi dia berat, terbata-bata, tapi dia paksakan untuk baca Quran. Maka itu adalah memiliki keutamaan tersendiri. Wallahu ta'ala a'lam.
Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini. Ya, dan tadi sudah sama-sama kita dengarkan beberapa selingan untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Dan rangkaian acara kita selanjutnya insya Allah kita akan sama-sama mengikuti ya sebuah kajian bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Itu kajian kita Mukhtasar Sirah Rasul dan masih di awal-awal bab ya, muqaddimah. Jadi untuk Anda yang mungkin baru saja atau belum mendengarkan sebelumnya ya, jangan sampai ketinggalan lagi karena kita masih di awal-awal pembahasan di muqaddimah dari kitab Sirah atau kitab Mukhtasar Sirah Rasul ya. Ya, langsung saja kita akan sama-sama mendengarkannya di kesempatan siang hari ini, menikmati atau menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, al-qasasu junudullah. Junudullah. Bahwa kisah-kisah itu tentunya yang dimaksud kisah yang hakiki, kisah yang benar, bukan kisah khayal, kisah takhayul, kisah yang dibuat-buat, tapi kisah yang hak, yang benar-benar terjadi. Karena itu menunjukkan bukti kebenaran semua yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dikatakan al-qasas junudullah, tentara Allah. Yani annal mu'anid la yaqdir yarudduha. Yang demikian karena para mu'anid, para penentang gak akan mampu menolaknya. Seperti tadi yang kalian sedikit mengikuti tentang bagaimana tentang Yahudi yang dilaknat oleh Allah, dikutuk menjadi kera dan babi. Itu orang Yahudi semua tahu. Semua tahu. Sehingga Rasulullah SAW oleh Allah diperintahkan, coba ingatkan itu mereka tentang sejarah. Maaf ya, wahai Yahudi, kamu tahu siapa yang pernah dilaknat dari kaum-kaum terdahulu? Mereka pasti akan paham. Iya, memang kami pernah dilaknat dulu. Taib yang kedua, siapa dari umat-umat terdahulu yang dijadikan monyet-monyet dan babi-babi, dikutuk menjadi monyet dan babi-babi? Kalau mereka jujur, mereka tahu dalam kitab mereka sendiri, dalam sejarah mereka sendiri, mereka akan berkata, iya, kami dulu mengingkari atau menentang hari Sabtu untuk jangan keluar, tapi kami memaksa keluar. Maka kami dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Tapi siapa yang pernah dijadikan begini-begini? Itu sejarah. Barakallahu fikum. Baik. Apakah bisa mengelak? Tidak bisa mengelak. Kalaupun mulutnya berkata itu kisah bohong, hati kecilnya berkata saya lagi berdusta nih, saya lagi berbohong nih. Sadar hatinya, karena itu kisah yang hak dan diketahui banyak orang. Maka barakallahu fikum, al-qasas junudullah. Qasas junudullah. Tetapi sudah kita kasih footnote-nya, jangan lupa, kisah yang hak, yang benar-benar terjadi. Apakah kisah-kisah yang memang tertulis di dalam Al-Quran, atau kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, atau kisah-kisah yang diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih, dengan rawi-rawi thiqah terpercaya, sanadnya bersambung, tidak mu'allal, tidak syadz. Baik, berarti hadis, Ustaz. Hadis itu kalau ucapan Rasulullah SAW.
Kalau riwayat dari selain Rasul, barakallahu fiikum, tidak disebut hadis. Kalaupun disebut hadis, ada sambungan di belakangnya, mauquf ala fulan, mauquf ala allan, berhenti hanya pada sahabat Umar, berhenti hanya pada sahabat Abu Bakar, berhenti hanya pada Ibnu Abbas dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka para sahabat thiqat, orang-orang thiqat terpercaya. Kalau para sahabat itu bercerita riwayat yang hak, maka itu jujur terpercaya. Misalnya sahabat yang mulia yang pernah belajar Yahudiyah, Ka'bul Akhbar, atau sahabat yang lain yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan tafsir Ibnu Abbas. Ketika menyatakan makna ayat ini, afara'aitumul Lata wal Uzza, Lata adalah begini, Uzza adalah begitu, mereka tahu dan mereka jujur akan menceritakan apa adanya. Atau sahabat yang pernah berada di tengah-tengah Yahudi, tahu kisah-kisah Yahudi, beliau akan sampaikan juga dengan jujur, terpercaya. Apa makna ucapan Allah Subhanahu wa taala ini dan itu? Oh, dulu Yahudi pernah begini, dulu Yahudi pernah begitu. Atau seperti yang diucapkan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghut wa ya'uq wa nasra. Kata Ibnu Abbas, itu adalah nama-nama orang saleh. Ini sejarah, ini kisah. Dulu di zaman Nabi Nuh ada orang-orang saleh, Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Kemudian mereka membuat patung-patungnya, membuat tempat-tempat mereka letakkan patung itu dan keramatkan disembah. Baik, itu sejarah bagaimana terjadinya kesyirikan di muka bumi. Idzan al-qasas junudullah. Tetapi catatan lain, al-qussas la tusaddiq. Jangan percaya dengan qussas. Tadi katanya kisah junudullah, tapi kenapa al-qussas jangan dipercaya? Al-qussas adalah tukang dongeng, tukang cerita yang tidak pernah membawakan dalil. Bedakan antara keduanya. Kisah yang dikatakan tentara Allah adalah yang ada dalam Quran, dalam sunnah, dalam riwayat yang sahih. Adapun tukang dongeng, tukang cerita, jangan dipercaya. Karena mereka akan membuat sekian banyak cerita-cerita untuk memberikan faedah, katanya, dalam tanda petik, untuk bisa memberikan kepada orang lain nasihat. Biasanya ceritanya imma takhayul dan khurafat, atau cerita fiktif, atau cerita anekdot. Tahu anekdot enggak? Hah? Anekdot itu cerita tapi sudah jelas batilnya, sudah jelas itu bukan hakiki, tapi hanya sekedar untuk pelajaran. Dan yang seperti ini biasanya kaum sufiyah. Kami ketika berjalan waktu itu ada cahaya yang mengikuti kami sepanjang jalan. Wah, serius, mereka cerita kayaknya bener. Kamu benar kejadian? Enggak, untuk nasihati mereka aja. Waduh, itu bahaya. Kalau anekdot biasanya begini. Kata seorang tokoh sufi, aku pernah berjalan, tiba-tiba ada suara memanggil aku. Shibli, Shibli, kun mithli. Shibli, jadilah seperti aku. Aku cari suara dari mana? Ternyata dari pohon mangga. Itu kan jelas bohongnya kan? Masa pohon mangga berbicara? Aku tanya, wahai pohon mangga, apa maksudnya aku jadi sepertimu? Jadilah seperti aku. Aku dilempari oleh manusia dengan batu, tapi aku lempari mereka dengan buahku. Tokoh ini berkata, taib, tapi kenapa akhirmu di dalam api? Apa akhir dari sebuah pohon? Kayu bakar, iya kan? Akhir perjalananmu nantinya jadi kayu bakar. Oh, itu karena aku
selalu mengikuti arah angin. Angin ke kanan, aku ke kanan. Angin ke kiri, aku ke kiri. Akhirnya aku dibakar dengan api. Maksudnya hanya ingin menasehati kalian, kalau diberi kejelekan balaslah dengan kebaikan. Dan jangan kalian pelin-pelan ikut manusia. Manusia ke kanan ikut ke kanan, manusia ke kiri ikut ke kiri, nanti dibakar dalam api. Itu namanya anekdot. Ceritanya sih jelas dibuat-buat, tidak mungkin beneran. Tetapi pelajaran. Ini barakallahu fikum, tidak ada yang demikian kecuali permisalan. Beda antara cerita seakan-akan beneran dengan permisalan. Ada seorang sufi perempuan, budak perempuan milik raja. Disuruh oleh raja tadi, cabuti bulu putihku, apa rambut putihku. Cabutin bulu putih, dikumpulkan di tangannya, kemudian ngomong, iya, sama rambut putihnya. Apa begitu? Rajanya bingung. Kamu ngomong dengan siapa? Dengan rambut putihmu yang saya cabut dari kepalamu. Emang dia bilang apa? Dia bilang, aku ingatkan dia tentang umurnya, tapi aku malah dibuang. Aku nasihati dia bahwa dia sudah mendekati ajalnya, ternyata aku malah dicabut. Aku berperan dengan peran yang sangat penting pada wajahnya agar dia berwibawa, tapi dia menolakku. Apa maksudnya? Maksud si wanita tadi ingin nasihati raja, tapi dengan bersandiwara tadi seakan-akan berbicara, dan rajanya paham bahwa dia dinasihati. Ini khudibina azakullah, yang model-model begini khawatirnya jadi khurafat. Orang yang percaya dikira beneran kisahnya. Akhirnya terjadilah cerita-cerita khayal, cerita-cerita dongeng dan seterusnya. Muncullah buku tentang ulama terlalu berlebihan, terlalu melampaui batas. Banyak kisah-kisah khayal di dalamnya. Assalamualaikum. Tapi kembali kepada kitab. Jadi kalau duduk belajar bersimpuh, jangan kepada qusas, tukang dongeng, tapi duduklah kepada ulama ahlul ilmi yang mengajarkan ilmu dengan qala Allah wa qala Rasul. Barakallahu fikum. Kembali. Fa awwalu dzalika ma qassallahu subhanahu wa ta'ala an Adam wa Iblis. Yang pertama Allah kisahkan tentang Adam dan Iblis. Ila an habita Adam wa zawjuhu ilal ard, sampai kemudian Adam dan pasangannya diturunkan ke bumi. Ada gak kisahnya dalam Al-Quran? Ada. Allah kisahkan Adam, Allah ciptakan dengan sempurna, kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, kepada Adam. Kemudian dipesankan kepada Adam, jangan dekati pohon ini. Kemudian Iblis menolak untuk sujud pada Adam, dan Allah murka kepadanya, Allah kutuk dia, Allah laknat dia. Kemudian dia berkata, ya Allah, berikan aku waktu sampai akhir zaman, aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Dan Allah memberikan izinnya karena ada hikmah di balik itu. Maka syaitan pertama menggoda Adam. Hal adulluk ala syajaratin khuldi wa mulkin la tabla. Maukah aku tunjukkan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Dinamakan oleh iblis pohon kekekalan. Kalau kamu makan, kamu akan kekal dalam surga selama-lamanya, gak akan keluar lagi. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan, kekuasaan, kepemilikan yang tak pernah sirna. Ini tipuan. Tipuan pertama iblis menggoda Adam. Sampai ketika Adam tergoda, kemudian badat lahuma sawatuhuma, tiba-tiba terbuka semua auratnya. Apa yang Allah berikan dari kenikmatan dalam jannah, pakaian-pakaian yang indah, semuanya hilang. Maka dia mengambil dedaunan sekenanya,
dalam jannah untuk menutupi auratnya. Dan disebutkan oleh para ahli tafsir dalam keadaan tidak ada yang melihatnya. Jadi jangan kalian bayangkan, oh berarti terbuka auratnya dilihat dong oleh sekian, tidak ada yang melihatnya. Langsung mereka ambil dedaunan dan kemudian ditutupkan pada aurat-aurat mereka. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Adam dan kemudian diturunkan ke dunia. Fafiha min idahil muskilat. Di sana ada penjelasan segala macam yang muskil. Ma huwa wadihun liman ta'ammaluh. Yang akan menjadi jelas bagi siapapun yang memperhatikannya. Silahkan baca kisahnya dalam Al-Quran, akan jelas. Mengapa kok ada iblis? Mengapa kok ada setan? Mengapa Allah ciptakan yang demikian dan seterusnya? Pasti akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tadinya bukan sebagai iblis, bukan sebagai syaitan yang menggoda, bukan. Tapi ketika Allah ciptakan Adam, dia hasad, dia dengki. Kemudian dia berkata dalam hatinya, kalau makhluk ini dijadikan di atasku, aku akan membangkang kepadanya. Kalau dijadikan di bawahku, aku akan injak-injak dia, aku akan hinakan dia. Sifat hasad iblis. Allah Maha tahu akan terjadi seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, menghormati Adam. Usjudu li Adam fasajadu, maka sujudlah mereka semua. Illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk jenis makhluk yang kafir. Ikhwan fillah azakumullah. Allah katakan kepadanya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Perhatikan, sesungguhnya ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Adam lebih istimewa dari iblis dan lainnya. Mengapa? Allah ciptakan yang lainnya dengan kun, jadilah, maka jadilah dia. Tetapi Adam Allah bentuk dengan tangannya sendiri. Apalagi yang Allah bentuk dengan tangannya sendiri? Pohon-pohon di dalam jannah, gharasahallah biyadih, Allah tanam dengan tangannya sendiri. Itu keistimewaan. Allah ciptakan segala sesuatu dengan kun. Ucapan kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tetapi Adam Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Maka Allah katakan pada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menyebabkan engkau menghalangi, atau apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Astakbarta, apa engkau sombong? Ikhwan fillah azakumullah. Adam menjawab, astagfirullah, membangkang. Bukan Adam, iblis menjawab. Iblis membangkang. Kata iblis, ana khairun minhu, ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari tanah dan kau ciptakan dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Api selalu menyala-nyala, terbang ke atas dan selalu menghabisi semua yang ada di sekitarnya. Hebat kan? Lebih tinggi, lebih mulia. Tanah di bawah, rendah, diinjak-injak. Alasan iblis. Berarti iblis menolak perintah Allah dengan apa? Dengan ra'yu, dengan pikirannya sendiri. Menolak perintah Allah untuk sujud penghormatan pada Adam dengan akalnya, dengan pikirannya sendiri. Bukankah berarti. Bukankah aku diciptakan dari api, sama diciptakan dari tanah? Ikhwani fillah azakumullah, padahal justru api memiliki ciri kesombongan. Selalu pengen tinggi, tapi nggak pernah sampai. Ya Pak ya, menyala-nyala seakan-akan
Lidah api itu pengen tinggi, tapi nggak pernah tinggi segitu terus, nggak sampai kemana-mana. Dan apapun yang mendekati api hangus, apapun yang mendekati api hangus, terbakar, hancur, binasa. Tetapi tanah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tawadhu, di bawah, merendah, tidak sombong. Tetapi setiap yang masuk ke tanah tumbuh. Bahkan tumbuh pohon menjulang tinggi sampai ke langit. Berbuah. Dengan berbagai macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan sekian banyak faedah-faedah lainnya. Maka prinsip yang dipikirkan oleh iblis pun sesungguhnya gak tepat. Ana khairun minhu. Bukankah kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah, bukankah api lebih mulia dari tanah? Itu pikiranmu, tidak mesti. Bahkan tanah lebih tawadhu dari api, tanah lebih bermanfaat dari api, tanah lebih banyak memberikan daripada api. Api lebih banyak membinasakan, walaupun kadang memberikan sesuatu. Barakallahu fiikum. Kembali kita baca wa akhirul qissah, dan akhir kisahnya, karena kita akan membaca sejarah Nabi, bukan sejarah Adam. Kalau sejarah Adam kita akan lanjutkan kisahnya. Kita akan membaca sejarah Nabi, tetapi ini contoh bahwa Allah kisahkan kisah Adam sampai ketika diturunkan ke dunia. Allah katakan padanya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan ketahuilah wahai Adam, nanti akan datang huda. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalau engkau kalian turunan Adam di dunia ini mengikuti huda, fala yadhillu wa la yashqa, enggak akan tersesat dan enggak akan sengsara, dan ujungnya akan kembali ke surga, ke tempat semula. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Adapun siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Orang-orang tadi yang berpaling dari agama, berpaling dari petunjuk, dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rabbi, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, demikianlah kamu di dunia didatangi ayat-ayat kami, bimbingan petunjuk dari kami, tapi kau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun engkau dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah balasan, demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman dengan ayat-ayat kami. Wala adzabul akhiratu asyad wa abqa, dan sungguh azab akhirat lebih dahsyat dan lebih kekal. Di situ disebutkan kalimat ila qaulihi, ya. Karena dianggap pembacanya sudah hafal Quran semua. Sehingga kalian tulis kelengkapannya dalam footnote kalian. Khawatir lupa, nggak hafal. Kalau hafal bagus, kalau tidak kamu catat. Ayasuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Wa hudahu alladhi wa'adana bih, dan apa yang dimaksud dengan huda
yang Allah janjikan, imma ya'tiyannakum minni huda, bisa jadi akan datang kepada kalian wahai Adam dan turunannya, ya'tiyannakum minni, akan datang dariku kata Allah, huda huwa irsaluhur rusul, yang dimaksud adalah diutusnya para rasul-rasul. Wa qad waffa, dan Allah sudah menepati janjinya, bima wa'ada subhanah, Allah subhanah sudah menepati janjinya. Fa arsalar rusul mubasyirina wa mundirin, maka Allah utus para rasulnya mubasyirin wa mundirin, memberitakan berita-berita gembira dan memperingatkan dengan peringatan-peringatan, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, agar jangan ada lagi alasan mereka di hadapan Allah nanti, aku tidak tahu, aku tidak diberitahu, agar tidak ada lagi alasan kalian nanti di hadapan Allah. Allah utus rasul-rasulnya, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, agar setelah diutus para rasul enggak ada alasan lagi. Fa awwaluhum Nuh, diawali rasul pertama yang diutus adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, dan akhir mereka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fahris ya Abdullah ala ma'rifati hadzal habl, maka sungguh-sungguhlah, perhatikanlah wahai hamba Allah untuk mengenali tali ini. Tali apa? Tali yang menghubungkan antara hamba dengan Rabbnya. Tali yang menghubungkan antara para hamba manusia dengan Rabbnya adalah para rasul. Allah mengutus rasulnya, Allah mewahyukan kepadanya melalui Jibril kepada rasulnya, rasulnya menyampaikan pada umatnya, maka bersambung semuanya. Fahris ya Abdullah ala ma'rifati hadzal habl, pelajarilah hubungan ini dari mulai Adam, kemudian Allah utus Nuh, kemudian Allah utus Idris, Allah utus sekian para anbiya sampai berakhir dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana iblis bisa masuk kembali ke surga untuk menggoda alaihi salam Adam, padahal iblis telah dikeluarkan dari surga karena Allah izinkan. Karena Allah izinkan untuk menggoda Adam dan turunannya. Minta izin, fa'anzirni ila yaumi yub'atsin. Kemudian iblis juga berkata, wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Maka Allah izinkan dengan kalimat wastafziz man istata'aha minhum bisautik. Silahkan kamu giring, silahkan kamu goda orang yang kamu bisa. Ini barakallahu fikum bukan disuruh tapi diizinkan. Kalimat wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik wa'idhum. Kalimatnya kan seperti menyuruh. Silahkan giring mereka, silahkan ajak mereka, siapapun yang kamu bisa. Ini bukan perintah, tetapi ini maknanya silahkan, begitu. Karena tadinya tidak boleh dan iblis meminta izin untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat dan diberi kesempatan untuk menggoda Adam. Silahkan kamu goda kalau kamu bisa. Dan Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, dan itu rencana Allah subhanahu wa ta'ala agar juga anak turunan Adam di dunia ini digoda oleh iblis. Siapa yang selamat? Orang-orang yang tetap berpegang dengan Quran dan Sunnah dan tidak terpengaruh dengan wasawis iblis, wasawis syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhalu barakallahu fikum. Indah
Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masih di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini. Ya, dan alhamdulillah baru saja kita sama-sama mendengarkan satu buah kajian bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafidhallahu taala, ya, rekaman kajian dari kitab Mukhtasar Sirah Rasul, ya. Dan masih pada pembahasan mukadimah, ya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ya, dan waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 11:50 menantikan waktu sholat duhur untuk wilayah Cirebon Kota dan sekitarnya. Kita akan kembali dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.